Bismillahirrohmanirrohim. Saya Iis Nur Komaria, CGP Angkatan Pertama Kabupaten Garut. Saya mengajar di SDN 1 Citangtung. Pada modul 2.2.A.10 aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional, saya mengajak rekan-rekan untuk menyaksikan video sederhana tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, mental positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional ini diawali dengan kesadaran penuh bahwa tidaklah cukup apabila murid hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya, sehingga akan membantu murid untuk tumbuh menjadi pribadi yang utuh, baik secara akademik, sosial, dan emosional. Seperti kutipan dari Aristoteles, "Educating the mind without educating the heart is not education at all." Berikut 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Pertama, kesadaran diri. Kompetensi memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kedua, pengelolaan diri. Kompetensi menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, kesadaran sosial. Kompetensi merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, keterampilan sosial. Kompetensi membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau kompetensi resiliensi atau daya lenting. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Mengenai apa yang kita ajarkan, memuat 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Mengenai bagaimana murid akan memahami materi yang akan dipelajari. Apakah secara mandiri, berkelompok, dengan bantuan sedikit, atau dengan bantuan banyak. Dengan cara kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda pekerjaan umum dan individual murid, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar murid, yaitu gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik, atau menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Mengenai tagihan apa yang diharapkan dari murid. Produk hasil kerja murid dapat berupa karangan, tulisan, presentasi, pertunjukan, pidato, hasil tes, dan lain-lain, yang mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Selamat pagi, Bu. Kalian sudah siap untuk belajar? Iya. Akan belajar hari ini akan belajar apa ya? Nah, sebelum belajar seperti biasa apa dulu? Berdoa dulu ya. Ayo siapa yang mau pimpin doa?
bikin doanya di depan. Singkat ya. Sikap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ingin lebih baik. Yes. ya. Yes. Ya. Ibu berikan waktu kalian untuk ngobrol dengan teman sekelompoknya ya. Raisa, coba tanyakan kabar Raisa. Raisa, tanya kabar Raisa. Tiap-tiap kelompok silakan ngobrol dengan kelompoknya. Tanyakan kabar. Nanti kalau ibu tanya misalnya Nejia, bagaimana perasaan Faiz? Nejia harus tahu ya. Makanya sekarang tanya dulu, bagaimana perasaan teman kalian hari ini? Ayo mulai dari sekarang. Silakan. Tanya bagaimana Mary hari ini perasaannya? Coba diangkat itu emotikonnya biar ibu bisa lihat. Coba teman-teman semuanya bisa tahu tidak apa perasaan Mary hari ini? Senang. Ya, Mary sedang senang. Sekarang ibu juga mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini? Semuanya senang? Tidak ada yang sedih, tidak? Coba ibu pengen lihat atau emotikon senangnya mana? Angkat semuanya. Angkat yang tinggi. Oh iya, semuanya senang. Ya, sekarang simpan lagi emotikonnya ya. Alhamdulillah kalian senang. Kalau ibu perasaannya bagaimana ya? Mana ya? Punya Raisa? Yang itu ibu? Ada dua. Coba. Kalian mau tahu tidak apa perasaan bagaimana perasaan ibu hari ini? Tepat. Perasaan ibu hari ini apa ya? Kalau ibunya begini, apa perasaannya? Betul. Berarti hari ini ibu sedang senang juga. Ibu sedang bahagia juga sama seperti kalian. Kalau kalian bahagia, ibu juga bahagia. Kalau kalian senang, ibu juga senang ya. Kita senang dan bahagia bersama-sama. Boleh disimpan lagi emotikonnya ya. Sekarang tadi katanya kalian perasaannya senang. Bagaimana kalau kita menyanyi lagu di sini senang? Bisa tidak? Bisa. Ya, sambil tepuk ya. Kalau nyanyi di sini senang berarti harus sambil senang. Masa kalau nyanyi di sini senang? Di sini senang. Apa senang? Ya. Harus senang ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Di rumah senang.
bagaimana Kaila menjalani hari-harinya. Salah satunya adalah kehidupannya di sekolah. Di salah satu SMA. Kita lihat bersama ini. Nama saya Ibu Siswati Ari. Saya mengajar Kaila sejak tahun 2015. Pada saat itu kondisi Kaila belum bisa apa-apa. Sampai sekarang ini sudah ada perkembangan. Misalnya menulis braille, OM. Karakter Kaila itu anaknya itu kemauannya keras. Ingin belajar ini dan tetap bisa. Dia cepat menangkap apa yang diberikan oleh guru. Oh, kayak itu anaknya tidak pernah mengeluh, selalu diam. Ya, apa yang kita berikan selalu diterima dengan baik. Itulah kehidupan Kaila. Hanya beberapa detik kita melihat bisa melihat bagaimana perjuangan seorang Kaila untuk mengenal dunia ini. Sempat kita bertanya, Kaila mau lihat siapa kalau bisa melihat bunda. Terus dia juga pernah bertanya sama bundanya, bunda, Kaila aku bisa melihat gak sih? Bisa, alhamdulillah. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa kan? Ya tadi ya lihat ibu guru antar jemput ya. Namanya siapa? Ibu gurunya? Bu Siswati Ali. Baik ya? Mau sapa nggak? Bu Siswati coba. Ibu, aku ada di sini. Doakan aku supaya aku sukses. Bisa Allah. Dan pelajaran Al-Fatihah kamu tadi juga ada nenek, iya? Iya. Ada nenek yang terpenonton di sana. Mau ucap terima kasih, Bu Nenek. Nek, terima kasih Nek. Iya, sama-sama. Udah rawatin aku. Iya, Kaila. Setelah kalian menonton video Arisan, Ibu sekarang mau tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video itu? Boleh? Ada emotikon sedih tidak di bangku kalian? Coba angkat satu ya. Ke atas kan? Coba. Mary senang melihat videonya? Bahagia? Oh boleh. Kalau senang, mengapa senang? Kalau sedih, mengapa sedih? Ya, coba angkat. Ya, coba yang sedih dulu. Felisa, mengapa? Sekarang bawakan lagi ya. Tidak apa-apa ya, bebas ya Melia. Sekarang ibu tanya sama Felisa. Felisa, mengapa sedih melihat video yang tadi? Kasihan katanya. Kasihan melihat Kaila ya. Namanya Kaila. Felisa merasa sedih karena melihat Kaila. Mengapa Neng Felisa merasa sedih melihat Kaila? Memang Kaila kenapa? Nggak bisa melihat. Tidak bisa melihat, jadi sedih. Terus ibu mau tanya juga, tadi itu apa yang sedang dilakukan oleh apa yang sedang dilakukan oleh Faiz? Berdiri tegak, apa lagi? Apa lagi? Coba buka sekarang matanya. Kalau Restuti
nggak hilang semangat walaupun